wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kamu anak baru ya. Perkenalkan, nama saya Imam Sa'duddin. Nanti Pak Imam ngajar fikih. Ngajar fikih kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas 10, 11, dan 12. Kamu belajar ini, kamu sudah di aliyah, jadi fikihnya nanti bab 1 itu konsep fikih dalam Islam. Fikih dalam Islam itu tatarannya seperti apa? Kompetensi dasar atau KD, nanti kamu dalam bab ini belajar seperti apa? Nanti ada 2 sesi nak ya, 2 pertemuan. Ini yang kita pelajari pada bab pertama ini adalah memahami konsep fikih dalam Islam. Ini KD KI 1, KD nomor 1. Yang nomor 2 adalah KI nomor 4, KD nomor 1, melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih. Begitu ya. Itu yang kita pelajari pada bab 1 ini. Tujuan pembelajarannya biar kamu tahu nak ya. 1, melalui diskusi siswa dapat membedakan fikih, syariah, dan ibadah dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar. Yang ketiga, melalui pendalaman materi, siswa dapat mencontohkan fikih yang benar. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya dengan benar. Yang nomor 5, melalui simulasi, siswa dapat mempraktikkan ibadah secara baik dan benar. Ini peta konsepnya nak, nanti syariah, ibadah, fikih. Di syariah kamu mempelajari 2 hal, kita bersama ya. Konsep syariah Islam. Yang nomor 2, tujuan dan prinsip syariah. Sedangkan dalam ibadah kita mempelajari ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Fikih, tata pelaksanaan ibadah. Ini yang kita pelajari dalam pertemuan atau bab yang pertama ini. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun, yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Itu konsep fikihnya. Nanti seperti apa? Ya, kita ikuti. Nanti akan dijelaskan hubungan secara individu dengan masyarakat, hubungan dengan penciptanya itu seperti apa. Definisi fikih secara istilah, tadi secara bahasa ya, mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu, para ahli merumuskan pengertiannya. Ya, karena fikih itu berkembang, nak. Ya, tidak mungkin fikih itu stagnan, berhenti. Contoh, bagaimana hukum naik mobil?
Zaman Nabi belum ada mobil. Dulu itu minum khamr, itu haram. Sekarang pakai narkoba itu tidak diminum. Disuntik, ditelan, dihisap. Lah itu makanya fikih itu selalu berkembang. Abu Hanifah atau terkenal Imam Hanafi itu ya, Imam madhab 4 yang pertama itu. Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, ataupun akhlak. Itu definisi dari Abu Hanifah. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Nah, ini Al-Amidi ini yang mengatakan ini. Definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Apa usul fikih itu? Nanti kamu di kelas 12 akan belajar sama Pak Imam tentang usul fikih. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha, ahli-ahli fikih, menggunakan metode-metode tertentu. Qiyas, istihsan, istishaf, istislah, sa'du zariyah. Nah, ini istilah-istilah ini insya Allah kamu akan temui semua di kelas 12. Itu nanti kita bahas agak mendalam tentang usul fikih. Pendapat selanjutnya dari ulama usul fikih tentang fikih. Apa sih fikih menurut ulama usul fikih? Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah wajib, larangan haram, pilihan mubah, anjuran untuk melakukan atau sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Nah, ini sangat penting. Jadi kamu sholat kok wajib, minum khamr kok haram, merokok makruh. Kalau kamu sholat qobliyah ba'diyah sunnah, nah itu nanti dipelajari dalam masalah fikih. Dalilnya harus terperinci, harus tahu. Itu namanya fikih. Pendapat yang ketiga, sama nah ini yang pertama, kedua tadi ini yang ketiga. Pendapat ulama usul fikih tentang definisi fikih. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Muamalah itu hubungan antar manusia, itu muamalah. Ibadah hubungan antar manusia dengan Allah. Dari sini kita bisa mengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis, yang diperoleh dari istidlal atau istimbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Wah, ini istilah-istilah mungkin agak baru bagi kamu ya. Kita ikuti terus. Anak-anakku, ini definisi terakhir di dalam pembahasan kita. Sebenarnya masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Cuma yang sempat ditulis Pak Imam ya hanya 4 ini ya. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, tafsili,
yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, qiyas dan ijma, melalui proses istidlal, istimbat, atau nazar, analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih, manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istimbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Nek wong ngomong, menurut saya, tidak boleh. Harus ada dalil yang betul-betul menunjukkan. Ruang lingkup fikih. Pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliqnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum ini berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah ubudiyah. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Ini hablum minallah, hablum minan nas. Yang kedua itu hablum minan nas. Lah hablum minan nas nanti bisa kita perinci. Apa saja? Yang hablum minan nas tadi, nah ini perinciannya. 1. Hukum-hukum keluarga yang disebut dengan al-ahwal as-syahsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya, pernikahan, sampai pada akhirnya. Jadi, naudzubillah, perceraian, kematian. Setelah kematian, anaknya itu siapa yang merawat, bagaimana tirkah itu dibagi atau hukum waris, ini diatur di sini. Yang kedua, hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak berbendaan yang disebut muamalah mad'diyah. Ini yang kedua, itu hukum perdata. Nah. Ya, hukum-hukum tentang kalau bagaimana orang membunuh, bagaimana orang mencuri, bagaimana orang zina, lah itu diatur di sini. Dan yang ketiga, yang terakhir, hukum-hukum lain, termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah. Biasanya itu muamalah jual beli, bagaimana sewa menyewa, wakaf, dan lain sebagainya. Ini pertemuan pertama di bab pertama. Karena nanti bab pertama akan ada dua pertemuan. Ini pertama, kita akhiri bersama pertemuan kita hari ini dengan kita berdoa bersama. Ayo diikuti semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.